pencairan DD tahap 2. Ya. Itu intinya ya. Saya mohon ini diikuti para kepala desa beserta perangkat desa, Camat Cigudeg, Acep Sajidin pimpin rapat perubahan APBDes dan beberapa hal terkait penanganan pencegahan COVID-19 di Aula Rapat Kantor Kecamatan Cigudeg, Rabu 6 Mei 2020. Beberapa hal yang dibahas pada rapat mingguan ini diantaranya perubahan APBDes guna menunjang pencepatan pencegahan COVID-19 diantaranya mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat terdampak pandemi Corona. Hal itu disampaikan Camat Cigudeg kepada awak media usai memimpin rapat. Kami tadi rapat membahas yang pertama tentang perubahan APBDes karena ada petunjuk atau kebijakan dari pemerintah pusat dari kabupaten mengenai BLT yang harus dianggarkan yang berasal dari dana desa. Oleh sebab itu maka harus diadakan perubahan APBDes karena awalnya sudah dianggarkan untuk kegiatan fisik yang ada di desa. Sehingga kita sosialisasikan, kita indikan ke desa untuk segera merubah APBDes yang ada dengan memasukkan kegiatan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berasal dari dana desa. Pertama tadi dilaksanakan dulu perubahan APBDes, ya. Yang kedua kita untuk jumlahnya masih menunggu ya surat dari Pemda karena edaran pertama itu besarannya adalah 600.000 per rumah tangga sasaran. Sekarang ini berdasarkan hasil kemarin Pitkon dengan Ibu Bupati, Pemda Kabupaten Bogor sedang mengajukan ke Kementerian Desa dan Kementerian Sosial bahwa untuk dana desa ini bisa dibagikan sebesar 300. Pemda Kabupaten Bogor sedang mengajukan dan belum ada jawaban dari Kementerian Desa. Kira-kira cukup enggak atau memenuhi untuk masyarakat enggak? Berbicaranya bukan cukup tidak cukup ya, tetapi menganggarkan anggaran yang ada ya. Misalnya tadi 35% dari jumlah DD berapa? Nah itu tinggal dibagi nanti kepada rumah tangga miskin sebesar berapa. Untuk kriterianya ada, bahkan kita ini sudah mengusulkan. Dari desa ini sudah mengusulkan dan sekarang di tingkat kabupaten di dinas sosial sedang dipadu-padankan. Artinya sedang dibagi-bagi mana yang memang menjadi tanggung jawab pusat, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi, mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, dan mana yang menjadi tanggung jawab desa. Sehingga tidak tumpang tindih atau double. Ini masalah dengan adanya pembagian BLT untuk dana desa, masalah infrastruktur gimana itu, Bang? Ya dengan adanya COVID sekarang ini di semua tingkatan sekarang ini untuk fisik ini mengalah dulu ya. Dari tingkat pusat anggaran semua dikerahkan untuk penanganan COVID sehingga kegiatan-kegiatan fisik ya di drop dulu lah kabupaten, bahkan di tingkat desa juga sama. Harapan saya mudah-mudahan yang pertama program-program ini tepat sasaran, artinya memang sampai kepada yang berhak seperti itu. Yang kedua, mudah-mudahan ya virus corona ini bisa segera selesai lah, karena memang ini sangat berdampak terhadap semua sendi kehidupan masyarakat. Di tempat yang sama, pejabat Kepala Desa Mekarjaya Ade Miharja mengatakan bahwa agenda rapat tersebut diantaranya membahas mekanisme penyaluran BLT yang akan dialokasikan dari keuangan dana desa tahap 2. Jadi begini tadi hasil rapat dengan Pak Camat dan para kepala desa, kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu memang harapan kita semua kepala desa. Pertama mengacu kepada Kemensos bahwa untuk DD tahap 2 ini dianggarkan untuk BLT 35% dan 5% untuk biaya kegiatan
menunjang BLT tersebut. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa ini sudah keputusan dari pusat itu kan per orang per kakak Rp500.000. Hanya di sini kabupaten itu mengusulkan ke Kementerian Sosial agar diturunkan menjadi Rp300.000 per kakak, dan itu sangat berat sekali semua kepala desa karena penduduk warga desa kami ini banyak yang masih membutuhkan, jadi melebihi daripada kuota anggaran yang ditentukan. Artinya anggaran ini dari perbedaan dari dana desa masing-masing gitu ya? Ya. Termasuk mungkin jumlah penduduk atau kakak tersebut? Ya, hasil pendataan ya. Senada dengan Ade Miharja, Kades Sukaraksa Dedi Bahtiar mengungkapkan, dia beserta Kades lainnya sangat setuju dengan usulan Pemkab Bogor kepada Kemendes dan Kemensos terkait besaran nilai uang BLT yang akan disalurkan kepada masyarakat. Jaro Ipung, sapaan untuk Kades Sukaraksa itu berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan-usulan tersebut. Kami sudah terjun ke lapangan untuk mendata, dengan istilah lain munculistar, untuk tidak tumpang tindih aturan yang sudah mendapat PKH dan BMPT jangan sampai kena lagi dari bantuan BLT. Gitu. Kami berharap secepatnya, karena masalah pemberitahuan bahwa masyarakat kena bantuan ini, sedangkan bantuan belum ada, kami yang kerepotan. Banyaknya usulan-usulan dari masyarakat mengenai pembagian BLT, usulan kepada pemerintah, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa untuk pembagian kalau bisa memang per kakak itu kena 300.000. Kalau untuk 600.000 kita membackupnya terlalu banyak yang tidak dapat, sehingga membuat kecemburuan sosial di masyarakat itu sendiri. Kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah pusat untuk adanya perubahan permintaan sesuai dengan permintaan desa yang ada, minimal 300.000 itu. Di tahap 2 tidak ada sama sekali infrastruktur. Di tahap 1. Dari Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Apih Oscar melaporkan.